Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam santunku buat para sahabat-sahabatku tercinta, jemaah uripe Allah dimanapun Anda berada, baik yang ada di luar ataupun yang ada di dalam negeri. Semoga saya dan kita semua senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum kita mulai kajian di pagi yang cerah ini, marilah kita kumandangkan di dalam nyawa, di dalam jiwa, di dalam hati, di dalam ruh, dan di dalam uripe Allah kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada pagi yang indah ini, kita akan mengambil tema berjudul Berkunjung kepada Tuhan. Dengan berkunjung kepada Tuhan dan membawa dosa-dosa yang besar yang selama ini kita lakukan bersama, membawa kesalahan-kesalahan yang selama ini selalu berada di hati kita. Berkunjung kepada Tuhan demi menghaturkan, demi menyatakan bahwa selama ini kita tak pernah bertuhan di hati kita. Bertuhan kita selama ini hanyalah pengakuan saja. Bertuhan kita selama ini hanyalah dusta-dusta di hati kita saja. Kita tak benar-benar bertuhan selama ini kepada Tuhan. Marilah kita kunjungi Tuhan. Marilah kita kunjungi Sang Pencipta. Marilah kita kunjungi Allah. Marilah kita kunjungi Allah. Marilah kita kunjungi Bapa. Marilah kita kunjungi Gusti. Marilah kita kunjungi Romo. Marilah kita kunjungi Sang Yang Widi. Apapun nama Tuhan yang ada di dalam agama Anda, semuanya sama-sama Tuhan Sang Pencipta diri manusia kita. Jadi bagi Anda yang sudah memeluk suatu agama apapun, itu tandanya Anda sudah yakin di dalam hati kita bahwa kita ini ada yang mentuhani, ada yang menciptakan, ada yang mewujudkan, ada yang menghidupkan, ada yang menggerak-gerakkan, ada yang memperjalankan,
dan ada yang mengaktivitaskan, serta ada yang menguasakan masing-masing diri manusianya. Itulah kesadaran di dalam bertuhan. Marilah sejenak kita sing-singkan, marilah kita sejenak taruh perbedaan antar umat beragama di dalam lagu-lagu syariat agama masing-masing. Mari kita sing-singkan dulu ego kemanusiaan kita, agar kita menemukan suatu titik bersama, suatu titik kebersamaan antara umat beragama, agar indah di dalam kita bermasyarakat, agar indah kita di dalam berhubungan antar manusia. Untuk inilah kita diciptakan dan diadakan Tuhan Sang Pencipta diri manusia kita selama ini, agar untuk selalu saling mengenal antara satu dengan yang lainnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa persamaan kita sebagai umat beragama? Apa yang sama bagi kita semua apapun agama yang kita peluk? Marilah kita mencari atau menggapai titik kebersamaan kita. Titik kebersamaan kita di dalam umat beragama, yakni hati yang yakin, hati yang percaya bahwa diri manusia kita ini tidak jadi sendiri. Persamaan kita antara umat beragama di dalam bertuhan kita meyakini bahwa kita ini ada yang menciptakan, bahwa kita ini ada yang menjadikan, bahwa kita ini ada yang mewujudkan, yakni Tuhan yang mewujudkan, yang menciptakan diri manusia kita. Itulah persamaannya dari yang esa, dari yang ahad. Bersamaan kita semua umat manusia berasal dari Tuhan yang menciptakan diri manusia kita. Inilah yang harus dipegang bagi umat-umat yang sudah memasuki agamanya masing-masing. Alhamdulillahirabbil alamin, karena tujuan manusia untuk memeluk suatu agama apapun yang dipilihnya, tentunya semua dasar-dasar seluruh agama, kita yakin, kita percaya bahwa ada Tuhan yang membuat kita, ada Tuhan yang mengadakan kita. Di dalam agama itulah kita belajar mengenal Tuhan yang menciptakan kita semua. Apapun agama Anda, tak peduli. Pokoknya bagi orang-orang yang memeluk suatu agama, pasti yakin di dalam hatinya ada Tuhan Sang Penguasa manusianya. Inilah persamaan-persamaan mendasar kita bagi pemeluk antar agama. Agar kita tidak saling menyalah-nyalahkan, agar kita tidak saling mengkafir-kafirkan, agar kita selalu hormat menghormati kepada sesama manusia. Untuk itulah kita semua diciptakan di dunia ini agar saling kasih dan sayang. Mohon maaf.
Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi untuk mengaplikasikan kasih dan sayang, mengaplikasikan tata cara bertuhan di dalam masing-masing agama, semuanya sama, tak ada bedanya. Jadi semua agama, apapun agama itu, pasti dengan tujuan memasuki agama itu hanyalah untuk mendekatkan diri kepada Tuhan yang menciptakan diri kita. Tidak malah menjauhkan diri kita terhadap Tuhan di dalam masing-masing agama itu. Tujuan agama-agama tercipta, tujuan agama-agama diciptakan oleh Tuhan yang menciptakan diri kita supaya kita semua bisa kembali kepada yang menciptakan diri manusia kita. Itulah sebuah persamaan kita semua di dalam memasuki agama dan bertuhan. Jadi bagaimana mungkin kita mengenal Tuhan kita? Bagaimana mungkin kita bisa mengenal Sang Pencipta diri manusia kita? Bagaimana mungkin kita bisa mengenal Tuhan yang menghadirkan kita di dunia ini tanpa kita tahu dulu siapa diri manusia kita ini? Berasal dari manakah diri manusia kita ini dihadirkan, diwujudkan, dihidupkan di dunia ini? Bagaimana mungkin kita bisa berkunjung kepada Tuhan yang menciptakan diri manusia kita, sementara iman kepada Tuhan yang selama ini kita anut hanyalah iman angen-angen. Imannya hawa nafsu, pokoke pangeran ono, pokoke Allah wujud, pokoke Allah itu maha kuasa, pokoke Gusti iku nyoto, pokoke Sang Hyang Widi itu berkuasa atas diri kita dan alam semesta ini. Jadi selama ini iman akidah kita di dalam hati kita dalam suatu agama masih pokoke, yang penting punya agama. Itu yang membuat kita selama ini selalu merasa agama kita yang paling benar. Dengan iman yang kaleng-kaleng itulah kita merasa yang paling benar agama kita yang kita peluk. Agama lain salah. Kenapa? Karena iman dan akidah kita di dalam agama kita masing-masing masih iman dan akidah yang kaleng-kaleng, yang palsu. Iman yang palsu, belum masuk ke dalam babakan iman yang seutuhnya. Maka dari itu kita mudah difitnah. Dengan iman yang kaleng-kaleng inilah kita mudah difitnah, kita mudah dihasut, kita mudah diadu domba oleh hawa nafsu kita sendiri yang merupakan iblis dan setan di hati setiap manusia. Karena akidah dan agama, karena iman dan keyakinan kita masihlah kaleng-kaleng selama ini, hanya kepalsuan belaka, sehingga kita mudah menyalahkan orang lain, sehingga kita mudah mengkafirkan orang lain, sehingga kita mudah menjelek-jelekkan agama lain, karena kita belum masuk ke dalam apa yang dimaksud sesungguh-sungguhnya agama Sang Pencipta itu.
Jadi untuk memasuki, untuk berkunjung kepada Tuhan yang menciptakan diri manusia kita ini, seluruh umat manusia, maka kita harus menyadari dari mana kita berawal, dari mana kita berasal, dan dari mana kita tercipta. Jadi ya kita harus tahu keadaan diri kita dahulu sebelum kita jumpa dan menjumpai siapa yang menciptakan diri kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Dulu seusia kita seumpama saya berusia 50 tahun. 50 tahun yang lalu saya ada di mana? Itulah pertanyaan yang harus kita resapi. Itulah pertanyaan yang harus kita rasakan, dalami di dalam setiap dada manusia yang mengakui bahwa Sang Pencipta itu ada. 50 tahun yang lalu berarti saya berawal dari ketiadaan. Bahwa 50 tahun yang lalu seusia saya tidak ada di mana-mana dan tak ada dan tak kemana-mana. Maksudnya kita semua umat manusia itu berawal dari ketiadaan. Yang mana ketiadaan itulah yang dimaksud fitrahnya seluruh manusia. Jadi sesungguhnya manusia itu fitrah, suci, bersih. Ketika apa? Ketika kita tidak ada. Ketika kita belum wujud. Ketika kita belum merasa hidup. Ketika kita belum merasa berkuasa atas diri kita sendiri. Itulah kefitrahan setiap diri manusia yang belum nyata di dunia ini. Kenapa? Karena kefitrahan itu adalah sucinya yang Maha Esa. Jadi sucilah yang Maha Esa, sucilah Tuhan pencipta manusia ketika manusianya belum ada di bumi ini, belum wujud di bumi ini, belum hidup di bumi ini, belum berkuasa di bumi ini. Itulah semuanya fitrahnya Tuhan. Umat-umat yang beragama tentunya sudah memahami, tentunya sudah menyadari bahwa diri kita ini, bahwa badan kita ini tidak jadi sendiri. Sesuai keyakinan dan kepercayaan orang-orang yang tidak beragama dan tidak percaya adanya Tuhan. Bahwa keyakinan kita dalam umat beragama ini pasti meyakini di dalam hati kita, kita ini ada yang menciptakan, ada Tuhan yang merahasiai kita, menciptakan dan mewujudkan kita di dunia ini. 50 tahun yang lalu kita semua sesuai umur kita berada di dalam kesucian, di dalam fitrahnya Tuhan. Dengan kesucian Tuhan itulah kita diciptakan, dibuat dari tanah yang mati. Jadi untuk membuat diri kita, menghidupi diri kita adalah Tuhan yang maha hidup, yang menghidupi tanah yang mati. Sehingga dari benih-benih tanah itu dihidupi oleh Sang Pencipta.
diperjalankan oleh Sang Pencipta hingga dari tanah diproses, dihidupi, dimakani, dijaga, dipenuhi semua kebutuhan-kebutuhannya oleh Sang Kuasa, oleh Sang Hidup, hingga menjadi tumbuh-tumbuhan. Dan kemudian diperjalankan lagi menjadi hasil dari tumbuh-tumbuhan itu, yakni buah-buahan, sayuran, padi, yang mana cikal bakal keberadaan sayuran, buah-buahan, dan padi itu ya dari tanah, sama-sama dari tanahnya. Tumbuhannya dari tanah, hasil dari tumbuhannya dari tanah, yang memakan juga dari tanah, sehingga terciptalah diri kita saat ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi untuk berkunjung kepada Tuhan yang menciptakan diri kita, ya kita harus tahu dulu kebesaran Sang Pencipta. Ya kita wajib kenal dulu kewujudan Sang Pencipta agar kita tahu jalan pulang berkunjung kepada Tuhan yang menciptakan diri kita. Dengan apa kita berkunjung kepada Tuhan yang menciptakan diri kita? Dengan ketiadaan diri manusia kita. Dengan apa kita berkunjung kepada Tuhan yang menciptakan diri kita? Dengan mentidakwujudkan diri kita di hati kita. Dengan apa kita berkunjung kepada Tuhan yang menguasai diri kita? Dengan kita menghancur leburkan kekuasaan manusia kita di hati kita, agar nyatalah kewujudan Sang Pencipta, agar nyatalah kehidupan Sang Pencipta, agar nyatalah kekuasaan Sang Pencipta di dalam diri kita selama ini. Jadi kenapa Tuhannya manusia selama ini goib bagi manusianya, tak nyata bagi manusianya, tak jelas bagi manusianya? Kenapa? Karena manusianya lebih memilih menjadi Tuhan di dalam hatinya daripada menjadi hamba Tuhan di dalam hatinya. Maka selamanya Tuhan pencipta diri manusia kita, selamanya kita anggap goib, kita anggap tak nyata, kita anggap tak jelas keberadaannya selama ini. Lalu bila Tuhan Sang Pencipta itu goib, bila Tuhan Sang Pencipta itu tak jelas keberadaannya, bila Tuhan Sang Pencipta itu tak nyata keberadaannya, lalu buat apa kita menyembahnya? Berarti bila Tuhan itu goib, berarti bila Tuhan itu tak jelas, berarti bila Tuhan itu tak nyata bagi kita, bagaimana mungkin kita bisa berkunjung? Bagaimana mungkin kita bisa pulang? Bagaimana mungkin kita bisa menyembah dan mengabdi kepada Tuhan yang menciptakan diri manusia kita selama ini? Hal inilah yang wajib disadari bagi seluruh manusia, terutama hamba-hamba yang sudah memeluk di dalam suatu agama. Karena manusia yang memeluk suatu agama, agama apapun itu, berarti manusianya percaya dengan adanya Tuhan. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf ya. Maka mulai detik inilah kita mulai belajar, kita mulai mengaplikasikan pernyataan-pernyataan kita di hati kita untuk mengabdi, untuk datang
datang bersimpuh di hadapan Sang Pencipta diri manusia kita. Bagaimanakah cara mengenali Tuhan yang sesungguhnya lebih nyata daripada diri kita? Bagaimana cara mengenali Tuhan yang lebih besar daripada kita? Bagaimana cara mengenali wujud Tuhan yang lebih wujud daripada wujud kita? Bagaimana cara mengenali kekuasaan Tuhan yang lebih berkuasa daripada kuasa manusianya? Maka dari itu, ya kenal dulu siapa dia. Di dalam kitabnya orang-orang muslimin, ada ayat, di dalam ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, Gusti, Sang Yang Wiji, Tuhan, dialah yang berhak disembah. Dialah hidup yang kekal, lagi terus menerus menghidupi seluruh ciptaannya. Nah, inilah yang dimaksud siapa Tuhan itu. Tuhan itulah hidup yang selama ini kita akui sebagai hidupnya pribadi kita masing-masing. Karena tiada hidup tanpa hidupnya Tuhan, dan karena hanya Tuhanlah yang maha hidup. Penjelasan kata maha di sini adalah maha itu tak ada yang lain kecuali Tuhan. Hidup inilah Tuhannya seluruh alam semesta ini. Hidup inilah Tuhannya seluruh manusia. Mari kita buktikan bahwa hidup ini adalah Tuhan Sang Pencipta manusia. Coba kita ilustrasikan terhadap masing-masing diri kita. Seumpama kita tak tercipta di dunia ini, seumpama kita tidak dibuat di dunia ini, seumpama kita tidak diwujudkan di dunia ini, seumpama kita tak dihadirkan di dunia ini, seumpama kita tidak dilahirkan ke dunia ini, apakah kita bisa tahu dan bisa menyaksikan alam semesta yang kita saksikan ini? Coba kita hayati pelan-pelan. Tanpa Tuhan Sang Pencipta, maka apakah kita bisa menyaksikan ciptaan-ciptaan Tuhan yang sudah tergelar di alam semesta ini? Tanpa hidupnya Tuhan Sang Pencipta, tanpa uripi Allah, apakah langit tercipta terlihat bagi diri kita? Tanpa uripi Allah yang menghidupi setiap diri manusianya, apakah kita bisa menyaksikan kewujudan matahari, kewujudan awan, kewujudan mendung, kewujudan buah-buahan, tumbuhan, kewujudan gunung, lautan, sungai, jalan-jalan raya, jalan-jalan pedesaan? Apakah kita bisa menyaksikan itu semua? Bahkan tanpa hidup, bahkan tanpa Sang Pencipta, bahkan tanpa uripe Allah, kita sendiri takkan pernah tahu dan mengenal diri kita sendiri. Bila tak ada Tuhan, bila tak dihidupi Tuhan, bila tak diciptakan Tuhan, bila tak diwujudkan Tuhan di dunia ini.
Jadi jangankan kita bisa melihat ciptaan-ciptaan Tuhan, jangankan kita bisa melihat ayat-ayat Tuhan yang berupa langit, mendung, matahari, bumi, dan seisinya ini, tanpa kita ada di sini. Tanpa kita diciptakan, diwujudkan, dihidupkan, kita bukan apa-apa dan kita bukan siapa-siapa. Kita tidak akan tahu apa-apa dan kita takkan bisa tahu siapa-siapa. Bahkan diri kita pun kita takkan pernah tahu tanpa Tuhan, tanpa uripe Allah. Jadi sekarang kita sudah tahu, sudah menyadari bahwa sesungguhnya Tuhanlah yang lebih nyata daripada makhluknya. Tuhanlah yang lebih wujud daripada makhluknya. Tuhanlah yang lebih hidup daripada makhluknya. Tuhanlah yang lebih berkuasa daripada makhluknya. Tuhanlah yang lebih menciptakan apa-apa dan siapa-siapa ini daripada makhluknya. Maka nyatalah keberadaan uripe Allah. Jadi untuk mengenal Tuhan Sang Pencipta, ya kita wajib memerangi diri, mengenal diri manusia kita ini yang selama ini berkedudukan seperti Tuhan di dalam tiap-tiap hati manusianya. Selama ini kita tidak menyadari bahwa kitalah yang paling wujud dan yang paling berkuasa atas diri kita. Selama ini kita tidak sadar adanya Sang Pencipta. Kita hanya percaya, kita hanya yakin yang semuanya hanyalah semu dan angan-angan saja. Yang mana di dalam hati kita meskipun kelihatannya kita beragama, tapi hati kita masih jauh dari agama itu sendiri. Maknanya tidak mengenal Tuhan Sang Pencipta diri kita. Kita hanya mengenal hawa nafsu, iblis dan setan yang bersarang di dada kita saja, yang menyerupai, yang syirik, yang selalu mensekutukan Allah dengan diri kita selama ini. Seolah-olah Allah Tuhan tak ada, seolah-olah Sang Pencipta tak ada di dalam hati kita selama ini. Kenapa? Karena beragama dan bertuhan kita selama ini hanyalah beragama dan bertuhan Allah manusia, bukan Allah Tuhan yang menciptakan kita. Beragama dan bertuhannya kita selama ini hanyalah versi hawa nafsu, versinya iblis dan setan yang mana tidak mau tunduk dan sujud kepada Adamnya. Tidak mau tunduk bersujud kepada asal usulnya. Tidak mau sujud dan tunduk kepada ketiadaannya, kepada Tuhan yang menciptakannya. Berarti selama ini kita belum benar-benar memeluk agama dan belum benar-benar Tuhan, karena kita selama ini masih jadi setan di dalam hati kita sendiri yang mengadu domba, yang selalu menghasut Tuhan selama ini di dada kita. Kita tidak menyadari bahwa kita selama ini hanyalah menghasut Tuhan dengan hawa nafsu kita sendiri selama ini. Maka dari itu, marilah kita sadari semua. Jadi untuk berkunjung kepada Tuhan yang menciptakan diri manusia kita, untuk menemui Tuhan yang
menciptakan dan yang menghidupi diri manusia kita, maka pasrahkan kekuasaan kita, pasrahkan hidup ini, bahwa hidup inilah Tuhan yang menciptakan diri kita sehingga kita ada di dunia ini. Tuhan, hidup inilah Tuhan yang mengadakan kita di dunia ini. Maka untuk pulang, untuk berkunjung kepada Tuhan, membawa kesalahan-kesalahan kita selama ini yang mengaku-ngaku sebagai Tuhan di dalam dada kita, marilah kita bertaubat, marilah kita menyadari bahwa diri kita selama ini penuh dengan kesalahan-kesalahan, penuh dengan kesirikan-kesirikan. Nanti di akhir pertemuan ini kita belajar 3 menit seperti biasa. Sekarang kami jelaskan dulu. Jadi, apakah dosa yang terbesar bagi seluruh manusia? Dosa-dosa yang terbesar bagi seluruh manusia itu adalah di dalam surat An-Nisa ayat 48. Mari kita buka bersama di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat yang ke-48. Mari Anda simak, saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa may yushrik billahi faqad iftara ithman 'azima. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya, yakni syirik. Dan Allah mengampuni apapun dosa yang selain syirik. Itu bagi siapa yang dikehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Shadaqallahul adzim. Jadi mari kita simak rahasia di arti ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya, yakni syirik. Jadi ketika kita masih yang merasa ada di dalam hati kita, jadi ketika kita masih merasa yang paling wujud di hati kita, jadi ketika kita merasa yang paling hidup di dalam hati kita daripada hidupnya Tuhan, daripada uripe Allah, itulah yang dinamakan syirik dan dosa besar. Yakni ketika yang wujud, yang hidup, yang berkuasa di dalam hati kita masih diri manusia kita sendiri daripada Allah, maka tentunya kita belum dikatakan beragama dan bertuhan, alias ateis. Apapun agama Anda, bila di dalam hati Anda masih menyerupai Tuhan, masih menyerupai Sang Pencipta, masih mengakui wujud ini wujud manusia kita, masih mengaku-akui di dalam hati kita hidup ini hidup manusia kita, masih mengaku-akui di dalam hati kita kuasa ini kuasa manusia kita, wujud ini wujud diri kita, itulah kesyirikan. Berarti tak ada Tuhan bagi diri kita kecuali diri kita sendiri yang menyerupai Tuhan selama ini. Inilah dosa yang akbar. Inilah dosa
yang agung. Inilah dosa yang terbesar bagi tiap-tiap manusia. Jadi inilah puncak-puncaknya segala dosa. Bila di dalam hati, bila di dalam gumpalan darah ini kotor, masih ada kewujudan diri manusia kita, masih ada kehidupan diri manusia kita, masih ada kekuasaan diri manusia kita, maka seluruh amal perbuatan ini jatuh ke lembah kekotoran, jatuh menjadi api-api jahanam di hati kita selama ini. Akhirnya kita merasa yang paling mulia. Akhirnya kita merasa yang paling benar di dalam beragama. Akhirnya kita memulia-muliakan agama-agama kita sendiri. Akhirnya kita selalu menjelek-jelekkan, kita selalu merendahkan agama dan orang lain di hati kita. Karena kita yang jadi Tuhan selama ini. Bila Tuhan itu tak ada, tak wujud, tak jelas di hati kita, tak hidup di hati kita, tak punya kekuasaan sama sekali di hati kita, berarti Tuhannya selama ini ya diri kita sendiri dong. Berarti iman akidah kita percaya bahwa ada Tuhan yang menciptakan selama ini kita berdusta saja. Hanya ungkapan-ungkapan angan-angan saja. Tapi nyatanya yang jadi Tuhan di dalam hati kita masih diri kita sendiri selama ini. Kita mentiadakan Tuhan yang menciptakan kita di hati kita. Kita mematikan Tuhan yang menciptakan diri kita di hati kita. Kita mematikan Tuhan yang menghidupi kita di hati kita. Kita melemahkan kuasa Tuhan dengan kuasa kita di hati kita selama ini. Berarti ya percuma kita beragama dan ngaku-ngaku bertuhan selama ini bila di dalam hati kita masih wujud nyatanya diri manusia kita sebagai Tuhan yang mentuhani diri kita sendiri selama ini. Berarti kita belum beragama dan bertuhan. Ikrar-ikrar kita selama ini hanyalah dogma saja, dusta saja selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi selama ini kita berada di lembah neraka, di lembah kesyirikan, di lembah api anar yang tak berasap, yakni kesombongan hati kita. Maka dari itu iblis dan setan menggoda anak cucu Adam agar anak cucu Adam bersedia menjadi sahabatnya iblis dan setan, sama-sama tinggal di dalam anar, di dalam nerakanya Allah. Yakni hati selalu mensekutukan Allah, hati selalu berselingkuh dari Tuhan yang menciptakan diri kita, seolah-olah kitalah yang menjadi pencipta seluruh aktivitas yang berlaku atas diri kita selama ini. Dan Dia mengampuni apapun dosa yang selain syirik. Jadi bagi kita ada kesempatan pintu taubat, masih terbuka lebar pintu taubat bila kita ingin kembali, bila kita ingin bersimpuh, bersujud kepada yang menciptakan diri kita. Dengan cara apa bersujud? Dengan cara tiadakan dirimu di hatimu, tiadakan kewujudanmu di hatimu, tiadakan kehidupanmu di hatimu, tiadakan kekuasaanmu di hatimu. Itulah cara berkunjung, itulah cara bersimpuh, takluk sujud kepada yang menciptakan diri kita. Di mana? Di hati kita. Jadi agama dan bertuhan itu syariatnya, torekohnya, hakikatnya dan makrifatnya hanya ada di hati setiap manusia. Karena hati setiap manusia adalah
Baitullah, rumahnya Allah. Maknanya rumah Allah itu artinya seluruh hidup yang ada pada manusia ini adalah uripe Allah. Itulah maknanya qalbun mukminin baitullah. Jadi bersegeralah kita bertaubat, berkunjung, membawa, menghaturkan kesalahan-kesalahan kita, menghaturkan kezaliman-kezaliman kita, menghaturkan kejahilian kita selama ini kepada Tuhan. Ngaku selama ini kita telah bersalah besar di dalam kehidupan ini. Barang siapa mensekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Bila di dalam hati kita tak ada Tuhan, bila di dalam hati kita tak wujudnya Tuhan, bila di dalam hati kita tak hidupnya Tuhan, maka di hati kita masih yang wujud diri manusia kita, di hati kita yang hidup masih diri manusia kita, di hati kita yang berkuasa masih hati kita, masih diri manusia kita. Berarti Tuhannya kan bukan Allah. Tuhannya bukan Allah. Tuhannya bukan Gusti. Tuhannya bukan Romo. Tuhannya bukan Sang Yang Widi. Tapi Tuhannya adalah hawa nafsu kita sendiri yang selama ini jadi Tuhan yang selalu menyerupai Allah. Kita selama ini ngaku-ngaku jadi Allah, jadi Gusti, jadi Sang Yang Widi. Tapi tidak pernah kita sadari selama ini. Marilah bila kita sudah ditunjuki oleh Allah, oleh Sang Pencipta lewat kitab sucinya, maka bersegeralah kita menyadari itu semua. Marilah di penghujung paparan ini, marilah kita berkunjung kepada Allah dengan melepaskan sejenak kewujudan diri manusia kita di hati kita. Marilah kita berkunjung kepada Tuhan Sang Pencipta dengan sejenak melepaskan kehidupan diri manusia kita. Marilah kita berkunjung kepada Tuhan yang menciptakan kita dengan melepaskan sejenak kuasa-kuasa cipta diri manusia kita di hati kita. Lepaskan, bersihkan, mari kita berkunjung kepada Tuhan yang menciptakan diri kita dengan mengadamkan, dengan mentiadakan diri kita di hati kita. Pasrahkanlah semua kesalahan kita, pasrahkanlah semua dosa-dosa kita, bahwa Tuhan Maha Pengampun, pasti diampuni bila kita benar-benar datang menghamba kepada Tuhan. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita mulai mengheningkan cipta diri kita, agar diri kita tak menjadi Tuhan lagi atas diri kita sendiri. Mengheningkan cipta, mulai. Mengheningkan cipta selesai.
Jadi begitulah cara berkunjung kepada Tuhan Sang Pencipta diri kita. Begitulah cara untuk mendapat keridhaan dan syafaat serta pertolongan dan kasih sayang Tuhan kepada diri kita. Dengan apa? Dengan melepas semua baju-bajunya Tuhan. Wujud ada itu bajunya Tuhan. Hidup bajunya Tuhan, kuasa bajunya Tuhan, maka lepaslah baju-baju Tuhan, maka kita akan bertemu Tuhan. Ketika kematian sudah kita relakan, ridhokan, maka nyatalah uripe Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan kita semua selalu dimudahkan dan dimudahkan dalam berkunjung, dalam memohon ampunan dari segala kesalahan-kesalahan yang kita lakukan selama ini. Dimudahkan di dalam latih hening apapun dan keadaan apapun. Semoga kita dipermudah untuk berjumpa Tuhan. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri perjumpaan kita ini, marilah kita gemahkan sholawat dolimin daf'ul bala, agar hati kita tidak zalim lagi, agar hati kita tidak mensyirikan, mensekutukan, menyerupai Allah lagi di hati kita. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin. وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya muhillal muskilat, Allahumma ya syafiyal amrad, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil Islam bijahi sayyidil mursalin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum.